Disampaikan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan tadi bahwa kondisi rupiah ini sebenarnya masih dalam ambang normal. Apakah Anda sependapat? Oke, jadi memang kalau kita bicara normal atau tidak nih agak cukup relatif gitu ya. Jadi ada bilang menyampaikan normal atau ada bilang anomali atau seperti apa itu ya cukup relatif lah. Subjektif masing-masing orang gitu perspektifnya seperti apa. Tapi kalau saya lihat intinya adalah pada dasarnya itu lebih ke arah jumlah persentase kenaikan atau penurunannya atau volatilitasnya itu yang menjadi hal yang lebih penting gitu ya. Apakah dia turun atau naiknya tajam atau tidak. Kalau di hari ini memang kita melemah kurang lebih mungkin sekitar 0,5% atau hampir 0,6% kurang lebih. Itu basically nggak terlalu signifikan, tapi memang yang paling signifikan itu di yang kemarin. Itu kan melemahnya 1,8%-an. Itu yang memang itu sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga kenapa kita bisa melemah hampir 2%, 1,8%-an, karena memang kita tahu di sepanjang pekan kita kan libur kurang lebih 11 hari, libur panjang lebaran itu, dan banyak agenda di sana yang terjadi di global, khususnya di Amerika Serikat. Terus kita tahu juga memang di Amerika Serikat itu soal yang Donald Trump ya, tarif dagang dan lain sebagainya. Itu yang membuat akhirnya kalau kita perhatikan di mata uang di berbagai negara di Asia juga sudah mulai bergerak, melemah dan sebagainya, tapi ternyata karena kita libur jadi memang stagnan. Dan akhirnya 11 hari libur itu baru terrefleksi di kemarin, di hari Selasa itu baru kita melemahnya 1,8%-an. Jadi itu memang tidak terlalu mengejutkan juga ya, karena kita sudah tahu di NDF market bahkan sudah sempat di angka 17.000, 17.200. Kalau kita cermati memang kita perhatikan secara tendensi memang pelemahan-pelemahan ini tampaknya masih akan dalam jangka waktu dekat ini ya, kelihatannya masih akan terus terjadi. Kalaupun menguat, kelihatannya mungkin menguatnya tidak yang begitu signifikan, kayak mungkin sampai 16.500 juga kelihatannya memang masih dalam waktu dekat ini memang masih agak cukup sulit. Jadi kelihatannya mungkin masih bertengger 16.800, 16.900. Baik, tapi sebenarnya rupiah ini sudah ada di level terlemah sepanjang masa begitu. Lalu seperti apa risikonya jika memang rupiah ini mungkin bisa menyentuh lagi level psikologis 17 ribuan? Ya, jadi kalau kita bicara soal intraday, memang kita perhatikan di Juni 1998 itu kalau kita melansir dari Refinitiv itu intraday-nya di 16.800. Ternyata kalau kita cermati di closing kemarin dan sampai detik ini itu sudah 16.900-an ya kurang lebih. Jadi memang sudah terendah sepanjang masa ya secara kita melansir dari Refinitiv, karena kalau kita pakai data yang lain suka ada perbedaan gitu angkanya. Kalau kita perhatikan memang dampaknya apa, misalkan dia ke 17.000 atau 17.100 atau bahkan lebih parah lagi, ini dampaknya cukup banyak ya, khususnya dari kita bicara soal impor. Karena kalau kita bicara soal ekspor, ini akan menguntungkan kita karena kita commodity base. Jadi as long as kita memang commodity base, sumber daya alam dan sebagainya, kita ada di CPO, kita ada di coal khususnya, itu cenderung akan positif ya. Apalagi kita tahu coal juga belakangan 2-3 hari terakhir ini ada mengalami kenaikan, sekarang bergerak di atas angka $100 per ton. Ini akan cenderung saham-saham yang atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang coal mining gitu ya, itu akan cenderung terdampak cukup positif dengan rupiah 16.900 seperti ini. Tapi kalau terus melemah, memang dampaknya lebih ke arah yang importir. Jadi yang berhubungan dengan elektronik, gadget gitu ya, itu akan cenderung nanti kita membeli barang, laptop, HP dan sebagainya itu akan cenderung lebih mahal karena ya barang-barangnya yang masuk ke kita juga lebih mahal. Kemudian juga akan berdampak kepada operational business yang memang dia raw material itu dari luar negeri gitu ya, farmasi, consumer juga beberapa juga akan cukup terdampak juga karena memang beberapa barang-barangnya juga dia dari luar juga. Ini akan nanti berhubungan dengan profit margin mereka, net profit margin atau NPM mereka akan cenderung lebih tipis lagi. Ini akan akhirnya kan profit mereka lebih kecil, nanti kita bicara secara growth juga akan kurang begitu bagus. Kalau growth-nya kurang begitu bagus, harga saham juga berpotensi agak mengalami depresiasi. Jadi memang rentetannya panjang ya. Kita nggak bicara soal real sektornya saja, tapi sampai ke paper aset kayak saham juga akan terdampak juga. Baik, apakah ini mungkin akan mendongkrak lagi inflasi kita yang juga kemarin sudah terangkat karena memang ada momen Idul Fitri? Oke, jadi kalau kita bicara inflation, betul memang di Maret itu ada inflasi yang cukup signifikan melesat ya secara year on year maupun secara month on month. Month on month kalau saya nggak salah sekitar 1,6%-an, year on year sekitar 1%. Itu terjadi sebetulnya itu juga sangat expected banget, bahkan kalau kita bicara soal konsensus CNBC dari 11 institusi, itu juga kurang lebih nggak jauh berbeda dengan BPS gitu hasilnya ya, mediannya. Jadi kalau kita cermati hal tersebut terjadi karena satu, tadi memang ada permintaannya cukup tinggi, lebaran, ada masyarakat mendapatkan THR dan sebagainya, akhirnya membuat ngebus consumption dan lain sebagainya. Kemudian kedua, kita bicara soal IHK di bulan sebelumnya, Februari 2025, kita tahu bahwa angkanya itu kan mengalami penurunan deflasi ya secara bulanan maupun secara tahunan. Jadi
ketika masuk ke bulan Maret itu langsung dia melesat tinggi. Jadi itu memang sudah sangat expected banget gitu ya. Tapi kalau kita bicara apakah berpotensi ketika rupiah 17.000 misalkan, apakah memang akan mendrive lagi atau membuat inflation akan mengalami kenaikan, memang ada salah satu faktor di komponen inflation itu, kita bicara soal imported inflation. Ketika harga-harga barang yang masuk ke kita mengalami kenaikan, maka itu akan membuat juga inflasi juga relatif mengalami kenaikan. Dan kalau kita perhatikan, memang ada tendensi untuk nanti inflasi juga ada mengalami kenaikan lagi di bulan April, di bulan ini gitu ya. Tapi memang bukan hanya itu. Jadi gini, kalau kita melihat suatu kejadian rupiah 17.000 misalkan gitu ya, memang itu akan berpotensi membuat inflation naik, tapi juga kita tahu inflation juga naik karena memang ada demand yang cukup kuat. Jadi ketika 17.000 misalkan seperti itu atau 16.900 seperti ini, dan demand yang memang ada, jadi masyarakat punya daya beli yang cukup atau purchasing power yang cukup untuk membeli barang tersebut, maka inflation berpotensi akan terjadi. Tapi kalau ternyata let's say rupiahnya di level sekarang 16.900, 17.000, tapi ternyata demand-nya nggak ada, daya belinya nggak ada, PHK banyak dan lain sebagainya, ya kemungkinan juga inflasinya nggak akan setinggi itu, seperti itu. Baik, lalu sentimen-sentimen apa yang dalam waktu dekat ini mungkin masih akan jadi pemberat rupiah? Ya, tidak jauh sama dengan pekan lalu ya. Jadi masih topik besarnya adalah berhubungan dengan tarif dagang ya, tarif impor Amerika Serikat sendiri yang saat ini masih terus sampai detik ini pun masih terus Amerika Serikat dengan resiprokal tarifnya terhadap berbagai negara yang memang saat ini lagi hot itu terhadap China. Itu yang kan berbalas-balasan banget nih. Ada kemungkinan juga kita lihat memang ada berita terakhir US akan memberikan resiprokal tarif 104%, yang mana 104% itu terdiri dari 3 bagian sebenarnya. 20%, tambah 34, tambah 50, jadi total 104%. Ini kita belum lihat lagi apakah China akan, seperti apa responnya melihat 104% ini, apakah dia akan membalas di angka yang levelnya sama dengan AS atau seperti apa nih, kita kurang tahu karena ini kan ada mungkin adu-aduan gengsi atau pride ya masing-masing, karena kita tahu dua negara ini alpha gitu ya, dan dua negaranya adalah dua negara yang punya PDB terbesar ke dunia, kedua-duanya terbesar di dunia, US pertama, China kedua. Jadi mereka pasti punya pride dan gengsi sendiri juga ya untuk hal tersebut. Dan juga kalau kita perhatikan bukan hanya US dengan China, tapi juga US dengan berbagai negara lainnya juga. Kita tahu Uni Eropa. Jadi UI itu juga memang kelihatannya juga akan ada pembalasan juga terhadap resiprokal tarif yang dilakukan oleh Trump. Dan juga ya banyak negara lain juga ya. Meskipun kalau saya cek ternyata secara umum dari ratusan negara yang dikenakan resiprokal tarif US itu ternyata memang mostly mereka cenderung melakukan negosiasi atau pendekatan diplomatik. Beberapa melakukan resiprokal tarif lagi, retaliasi tarif lagi, tapi memang secara mostly kalau kita perhatikan itu lebih cenderung adalah pendekatan diplomatik atau negosiasi. Karena kenapa? Indonesia sendiri kan kita memilih untuk jalurnya tuh negosiasi ya, bukan retaliasi tarif. Karena memang untuk negosiasi itu lebih damai gitu ya. Beda kalau resiprokal tarif itu kan kayak lebih istilah sekarang mungkin barbar gitu ya. Mereka lebih serang-serangan gitu lah. Jadi kelihatannya memang negosiasi itu jalan yang lebih baik untuk dilakukan.